Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia pada materi metode ilmiah bersama saya Ibu Dwi Retnaningsih. Hari ini kita akan belajar apa itu metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, logis, empiris, dan terkontrol. Adapun tahapan metode ilmiah antara lain 1. Merumuskan masalah 2. Merumuskan hipotesis 3. Mengumpulkan data melalui percobaan 4. Menguji hipotesis dan yang kelima, menarik kesimpulan. Mari kita coba menerapkan metode ilmiah. Contohnya, seperti ini, kita lihat gambar. Ziva melihat orang sedang menyetrum ikan. Dia merasa heran mengapa ikan mati meskipun tidak terkena kawat berlistrik. Apakah air sungai dapat menghantarkan arus listrik? Pertanyaan itu yang muncul dalam benak Ziva. Bagaimana penerapan metode ilmiah pada kasus ini? Kita terapkan sesuai tahapan tadi, yaitu yang pertama, merumuskan masalah. Berdasarkan kasus di atas, kita bisa merumuskan masalah seperti berikut. Ingat, rumusan masalah harus berupa kalimat pertanyaan ya. Nah, di sini kalimat pertanyaan yang bisa kita susun berdasarkan gambar tadi adalah, apakah air sungai dapat menghantar listrik? Rumusan masalah yang kedua, bagaimana cara mengetahui daya hantar listrik suatu larutan? Nah, kalian bisa merumuskan rumusan masalah yang lain. Jadi tidak terbatas hanya dua ini ya. Kemudian setelah merumuskan masalah, kita masuk ke tahap yang kedua yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara berdasarkan hasil kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka maksudnya adalah berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Adapun landasan teori adalah berdasarkan teori yang ada di buku maupun jurnal penelitian. Untuk kasus tadi, hipotesis yang bisa kita rumuskan misalnya 1. Air sungai dapat menghantarkan arus listrik. Hipotesis yang kedua, cara membuktikannya dengan dilakukan uji daya hantar listrik. Jika ada gejala kelistrikan, misalnya lampu menyala dan ada gelembung gas, maka dapat menghantarkan listrik. Setelah merumuskan hipotesis, tahap ketiga adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan melalui percobaan, sehingga perlu merancang percobaan terlebih dahulu. Rancangan percobaan meliputi yang pertama menentukan tujuan penelitian, yang kedua, menentukan variabel penelitian. Ada 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Yang ketiga, menentukan alat dan bahan. Yang keempat, menuliskan prosedur kerja. Dan yang terakhir, menulis hasil pengamatan. Untuk tujuan di sini, berdasarkan kasus tadi, kita bisa merumuskan tujuan penelitiannya adalah menguji atau menyelidiki daya hantar listrik berbagai larutan. Untuk variabelnya ada 3. Variabel bebas adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Artinya di sini variabel bebas biasanya kita kenali dengan cara yang kita buat bervariasi. Karena kita menyelidiki daya hantar berbagai larutan, berarti yang kita buat berbeda-beda adalah jenis larutannya. Maka jenis larutan di sini berfungsi sebagai variabel bebas. Adapun variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini yang ingin kita teliti adalah daya hantar listrik larutan. Maka variabel terikatnya adalah daya hantar listrik larutan. Karena daya hantar listrik larutan ini tentu saja dipengaruhi oleh larutan uji yang kita gunakan. Adapun variabel kontrol adalah variabel yang kita buat sama sehingga tidak mempengaruhi hasil penelitian. Nah, dalam hal ini yang kita buat sama adalah
volume larutannya, dan jumlah baterai yang kita gunakan. Kemudian untuk alat dan bahan, pada percobaan untuk membuktikan daya hantar listrik larutan tadi, kita bisa menentukan alat dan bahan, misalnya kabel, lampu, batang elektrode, misalnya paku, dan yang untuk bahannya adalah berbagai jenis larutan, misalnya air sungai, air sumur, air garam, air cuka, dan sebagainya. Kemudian untuk prosedur kerjanya, misalnya bisa kalian tuliskan. 1. Merangkai alat, yaitu kabel, lampu, baterai, dan elektrode sesuai gambar yang sudah kita rancang menjadi alat uji elektrolit. Kemudian, batang elektrode dicelupkan ke dalam larutan yang diuji. Lalu amati apa yang terjadi pada lampu dan batang elektrode. Catat hasil pengamatan pada tabel yang disediakan. Nah, misalnya prosedur kerjanya seperti itu ya. Kemudian, yang kelima, menulis hasil pengamatan. Apa yang terjadi pada lampu, apakah lampunya menyala atau tidak? Kemudian pada elektrode, adakah gelembung gas atau tidak? Kemudian setelah mengumpulkan data, tahap yang keempat adalah menguji hipotesis. Menguji hipotesis di sini adalah dengan cara data hasil pengamatan dianalisis untuk membuktikan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Jadi tidak ada istilah hipotesis benar atau salah. Yang ada hipotesis diterima atau ditolak. Diterima itu artinya hipotesis yang kita rumuskan tadi hasilnya adalah sesuai dengan hasil analisis data penelitian kita. Sedangkan hipotesis yang ditolak adalah hipotesis yang kita rumuskan hasilnya berbeda atau tidak sama dengan hasil analisis data. Kemudian tahap terakhir adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan adalah menjawab tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya tentu saja berdasarkan rumusan masalah. Karena pada awal tadi kita merumuskan masalah ada 2, maka kesimpulan kita juga berjumlah 2, yaitu misalnya kesimpulan pertama, air sungai dapat menghantarkan arus listrik, terbukti dari hasil uji lampu menyala redup dan terdapat sedikit gelembung. Kesimpulan yang kedua, cara membuktikan dengan menggunakan alat uji elektrolit. Jika lampu menyala atau dapat juga tidak menyala, tetapi ada gelembung pada elektrode, maka dapat menghantar listrik. Nah, demikian teman-teman cara kita menerapkan metode ilmiah untuk memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan. Begitu pula cara para ilmuwan untuk menemukan ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Bagaimana? Apakah bisa kalian pahami? Silahkan terapkan langkah-langkah metode ilmiah ini untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru, yaitu penerapan metode ilmiah pada kasus perkaratan pagar besi. Kemudian untuk tugas hari ini, silakan membuka LKPD yang ada di Google Classroom. Kalian diminta berlatih membuat rancangan percobaan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan garam dalam air. Demikian teman-teman, selamat belajar. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.